Halo semua, kembali lagi di Solusi Matika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kisi-kisi ujian sekolah matematika wajib SMA Negeri 1 Sragen ya. Ini udah sampai nomor 12, kita baca dulu soalnya. Seorang pedagang sepatu mendapat keuntungan Rp1.000 untuk sepatu jenis A yang harga belinya Rp10.000 dan mendapat keuntungan Rp750 untuk sepatu jenis B yang harga belinya Rp8.000 per pasangnya. Modal yang tersedia seluruhnya adalah Rp4.000.000, sedangkan kapasitas tempat penjualan adalah 450 pasang sepatu. Yang ditanyakan di sini bentuk sistem persamaan linearnya adalah seperti apa? Oke, ini jawaban opsi A, B, C, D-nya. Oke, langsung kita bahas ya. Di sini intinya pertama ada dua jenis sepatu, sepatu jenis A sama sepatu jenis B. Oke, di sini sepatu jenis A kita misalkan dengan A, sepatu jenis B dimisalkan dengan B, dengan Y. Oke, terus di sini gini, ada kapasitas tempat ya, 450 pasang sepatu ini untuk sepatu jenis A sama sepatu jenis B. Jadi untuk X sama Y-nya nanti kapasitas maksimalnya 450 jumlahnya. Nah, berarti kita tulis di sini X plus Y itu kurang dari 450, gitu ya, karena paling banyak kan 450. Kemudian masalah modalnya. Di sini modalnya 4 juta untuk membeli sepatu A sama sepatu B. Jadi yang kita gunakan di sini pembeliannya ya, bukan keuntungannya. Jadi 10.000 dikali banyaknya sepatu A, kemudian 8.000 dikali banyaknya sepatu B, itu totalnya maksimal nanti 4 juta. Jadi kita tulis 10.000 X ditambah 8.000 Y kurang dari sama dengan 4 juta. Nah, ini nolnya kita hilangi semua. Berarti nolnya hilangi 3 jadinya 10X, ini 8Y, di sini 4.000. Gitu kan? Karena maksimalnya 4.000 ini berarti tandanya kurang dari sama dengan. Oke, ini bentuk ini kita bagi dua semua dulu ya. Dibagi dua, yang ini jadinya 5X, yang ini jadinya 4Y, ini jadinya 2.000. Nah, tinggal cocokkan di ABC, ternyata bentuknya kayak gini, yang opsi yang B. Yuk kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 13. Daerah yang diarsir pada gambar berikut ini merupakan himpunan penyelesaian sistem persamaan apa? Oke, intinya di sini diberikan gambar daerah ini, terus kita diminta mencari pertidaksamaannya ya, ini ya, dari opsi A, B, C, D ini yang benar yang mana itu. Ya, langsung kita bahas. Ini gambarnya saya copy dulu ke sini. Oke. Di sini kalau kita amati daerahnya ya, daerah ini dibatasi oleh 4 garis. Oke. Ini garis pertama, 1, ini garis kedua, terus garis ketiga, garis keempat. Nah, nanti berarti ada 4 pertidaksamaan. Oke. Yang gampang dulu yang tegak sama yang tidur ya. Yang tegak yang ini. Ini kan garis sumbu Y kan. Sumbu Y itu garisnya garis X sama dengan 0. Tapi kalau pertidaksamaannya yang di kanan itu lebih dari, yang di kiri kurang dari. Ini karena yang di RC yang sebelah kanan, berarti daerahnya X lebih dari sama dengan 0. Kemudian garis yang kedua, garis ini, garis tidur, ini garis sumbu X. Sumbu X itu garisnya garis Y sama dengan 0. Kemudian kalau daerahnya yang atas itu lebih dari, yang bawah kurang dari. Ini karena yang diarsir yang atas, berarti pertidaksamaannya Y lebih dari sama dengan 0. Gitu. Kemudian garis ketiga yang ini ya, yang garis yang ini. Ya, ini harusnya sudah lancar semua ya. Dulu di kelas 11, kalau ada garis ini memotong sumbu Y di 3, memotong sumbu X di 4, persamaan garisnya kan dikali silang ya. 3 kalikan ke X, terus 4 kalikan ke Y, jadi 3X, 4Y, terus 3 sama 4 dikalikan, jadinya 12 gitu. Itu garisnya. Kalau daerahnya, ini khusus untuk garis di kuadran 1 gini, yang bagian sini tuh kurang dari. Ya, berarti ini daerahnya persamaannya kurang dari sama dengan 12. Jelas ya? Ini khusus untuk garis di kuadran 1 yang memotong di sini gitu. Oke. Untuk garis keempat, garisnya ini ya. Ini garisnya di kuadran 2 ya, ini ya. Di kuadran 2. Jadi nanti pertidaksamaannya enggak bisa langsung kayak gini. Kita harus pakai cek titik. Oke, kita tentukan garisnya dulu. Ini misalkan garisnya garis G ya. Kita nyari persamaan garis G dulu. Langkahnya pertama sama kayak tadi. Ini 2, di sini min 3. Ini 2 ini kasihkan ke X, min 3 kasihkan ke Y. Berarti 2X min 3Y, terus dikalikan. 2 dikalikan min 3 kan min 6. Gitu ya. Sama kayak ini tadi ya. 3X 4Y 12. Kalau ini 2X min 3Y
sama dengan min 6 gitu. Oke. Kemudian untuk pertidaksamaannya, ini nggak bisa langsung kayak yang persamaan garis ini tadi. Kita harus pakai cek titik. Kita gunakan cek titik yang ada di daerah arsirannya. Oke. Garisnya ini, daerahnya ini, nah kita bisa gunakan titik, misalkan titik 0,0. Oke, kita cek 0,0, kita masukkan ke sini. Ya, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti 2 dikali 0, 3 dikali 0, nanti kita bandingkan sama min 6. Nah, kalau kita hitung ya, ini kan 0, 0 sama min 6 berarti kan lebih dari kan? 0 lebih dari min 6. Berarti tanda pertidaksamaannya nanti lebih dari. Oke, jadi pertidaksamaannya 2X min 3Y lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, dari ini 1, 2, 3, 4, kita cocokkan di opsi jawaban A, B, C, D, E. Ini yang cocok nanti yang opsi yang A. Oke, jelas ya? Lanjut ke nomor 14. Kita baca dulu soalnya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min x plus 2, gx sama dengan x plus 3. Yang ditanyakan di sini cuma diminta mencari perkalian antara fx dikalikan dengan gx. Nanti A, B, C, D yang benar yang mana? Yuk, ini gampang ya. Langsung kita bahas. Fx dikali gx berarti ya tinggal ini dikalikan ini gitu kan, ini gampang banget ini. Kita ngalikan satu-satu pakai pelangi itu ya, urut satu-satu ya. X kuadrat kalikan dengan x berarti x pangkat 3, x kuadrat dikalikan dengan 3 jadinya 3x kuadrat. Kemudian min x kalikan dengan x jadinya min x kuadrat, min x kalikan dengan 3 jadinya min 3x, 2 kalikan dengan x jadinya 2x, 2 kalikan dengan 3 jadinya 6. Oke, indah selesai semua perkaliannya, tinggal kita urutkan. X pangkat 3-nya sendiri, kemudian yang x kuadrat kan ini. 3 dikurangi 1 jadinya 2x kuadrat. Kemudian yang ada x-nya kan ini sama ini. Min 3x ditambah 2x jadinya negatif 1x gitu. Yang belakang angkanya sendirian 6. Nah, ini yang cocok sama opsi jawaban A, B, C, ini yang opsi yang C. Oke, gampang banget ya. Lanjut ke nomor 15. Nomor 15, nah ini babnya fungsi komposisi. Intinya di sini ada fx sama dengan 7x min 1, gx sama dengan 3x min x kuadrat. Yang ditanyakan di sini nilai dari f bundaran G3 nilainya berapa? Oke, ini opsi jawabannya min 3, min 1, 3, 4, sama 5. Gitu ya, ini bab fungsi komposisi dulu di kelas 10 kalau nggak salah ya. Ya, kita bahas. Dari sini dulu, fx sama gx-nya satu ulang ya. Ini fx, ini gx-nya. Kemudian yang ditanyakan f bundaran G3. Ini masih ingat semua ya. F bundaran G3 itu penulisan lainnya f dalamnya G3. Oke. F di dalamnya sini ada G3 gitu. Nah, dari sini kita bisa nyari yang di dalam ini dulu. Kita nyari G3 dulu. Nyari G3-nya dari sini. Ya. G3 berarti gx, x-nya diganti dengan 3. Nah, kita hitung di sini. Gx, x-nya ganti 3, jadinya 3 kali 3 itu kan 9, dikurangi 3 kuadrat juga 9. Berarti ini nilainya sama dengan 0. Ya, berarti G3 nilainya 0, berarti ini sama saja kita mencari F0. Oke, F0 berarti Fx, x-nya diganti dengan 0. Fx-nya kan ini kan? Nah, ini Fx-nya, x-nya diganti dengan 0. Berarti 7 kali 0 dikurangi 1. 7 kali 0 kan 0. 0 dikurangi 1 hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi opsi jawaban yang diminta di sini yang opsi B. Ya, ini masih gampang juga ya. Lanjut ke nomor 16. 16 babnya apa ini? Oh, masih fx gx. Ya, diketahui ini dari sini aja ya. Ada fx, ada gx, fx-nya 2x plus p, gx-nya di sini 3x plus 120, kemudian ada keterangan gfx sama dengan fgx. Nanti dari sini kita mencari 3p min 10 nilainya berapa. Opsi jawabannya 130, 150, 170, 190, sama 210. Ya, ini masih bab fungsi komposisi. Yuk, langsung kita bahas. Kita mulainya dari sini. Dari gfx sama dengan fgx. Ya. Kalau gfx itu berarti kan g dalamnya fx. Atau dengan kata lain, fx masuk ke gx. Oke, fx masuk ke gx. Berarti ini, fx ini kita masukkan ke x-nya di gx ini. Ya, saya ulangi.
F masuk ke G. Berarti ini dimasukkan ke X-nya sini. Jadi kita tulisnya 3 dikali, nah ini diganti dengan 2X plus B. 3 dikali 2X plus B plus 120. Itu yang GFX. Yang kanan juga gitu. FGX itu F dalamnya GX atau GX masuk ke F. Nah, sekarang gantian ini masuk ke sini. Gitu kan? Berarti penulisannya di sini 2 dikali X-nya diganti dengan 3X plus 120, gitu kan? Ditambah belakangnya ada P gitu. Ya, ini GFX yang kiri, yang kanan FGX. Yuk kita proses. Ini kita kalikan dulu. Kalikan jadinya 6X plus 3P plus 120. Yang kanan 6X plus 240 ditambah P. Gitu ya. Ini kan X-nya hilang ya. X-nya hilang, terus P-nya kan ini 3P, ini P kan. Berarti kan jadinya tinggal 2P ya. Kalau kita pindah sana, 2P. Terus yang angkanya di sini 240, ini 120 pindah ke sana. Jadinya 240 dikurangi 120. Jadinya 120. Nah, berarti kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 60. P-nya udah ketemu. Yang kita cari di sini nilai dari 3P min 10. Berarti tinggal P-nya diganti 60. 3 kali 60 kan 180 dikurangi 10. Berarti nilainya 170. Berarti jawabannya yang opsi yang C. Yuk lanjut ke nomor berikutnya, nomor 17. Kita baca dulu soalnya. Dua anak mengamati puncak pohon dari tempat yang berseberangan seperti tampak pada gambar di bawah ini. Apabila anak pertama melihat dengan sudut elevasi 60 derajat dan anak kedua dengan sudut elevasi 30 derajat dan jarak kedua anak tersebut adalah 800 meter, yang ditanyakan nanti tinggi pohonnya berapa meter. Ya, di sini opsi jawabannya ya, A, B, C, D ini. Ya, langsung kita bahas ya. Pertama ini gambarnya saat gambar ulang di sini. Ada segitiga ini menunjukkan posisi anak pertama, ini anak kedua. Anak pertama melihat dengan sudut 60 derajat, anak kedua dengan sudut 30 derajat. Oke, kemudian di sini ada pohonnya ya. Nanti kita mencari tinggi pohonnya ini berapa ya. Anak pertama melihat ke sana, anak kedua melihat ke sana dengan sudut 60 sama 30. Kemudian jaraknya di sini 800 meter. Ini dari sini sampai ke sini, anak pertama, anak kedua jaraknya 800 meter. Ini saya pecah dulu ya. Misalkan segini, ini jaraknya sepanjang A. Oke, berarti ini kan sisanya kan. Kalau tadi 800 meter, ini sepanjang A meter, berarti ini sisanya 800 dikurangi A. Kemudian, misalkan tinggi pohonnya ini setinggi P. Nah, nanti kita mencari ini P-nya ini berapa. Ya, yang disoalkan cuma ini aja yang kita tahu ya. Oke, berarti dari sini kita proses. Ya, karena ada sudut, berarti nanti hubungannya ke trigonometri. Kita hubungkan ke sindemi, kosamit, tan desa. Karena ini segitiganya nanti siku-siku. Ya, dari yang pertama, yang ini dulu ya. Ada segitiga ini siku-siku di sini. Dari sudut ini namanya sisi samping. Oke, ini sisi samping, ini sisi depan. Berarti hubungannya depan sama samping itu menggunakan tangan. Oke, sindemi, kosamit, tan desa. Sin depan miring, kos samping miring, tangan depan samping. Ini depan sama samping berarti menggunakan tangan. Berarti tangan 60 derajat sama dengan P per A. Di sini juga gitu. Ada sudut 30 derajat, ini namanya sisi depan, ini sisi samping. Berarti kita juga menggunakan tangan. Tangan 30 derajat sama dengan depannya P per sampingnya 800 min A. Ya, dari dua ini kita proses ya. Ini harus tahu semuanya, harus ingat semua ya. Tangan 60 derajat nilainya sama dengan akar 3. Oke. Nah, ini dari sini kita proses, A-nya kalikan ke sana. Berarti P sama dengan A akar 3. Ya, berarti dari tangan 60 kita punya ini. Kemudian dari tangan 30. Tangan 30 nilainya kan sepertiga akar 3. Jelas ya, harus ingat ya. Terus ini kita kalikan silang. 3-nya kalikan ke sana, jadinya 3P. Terus 800 min A kalikan ke sana, jadi dikalikan dengan akar 3. Ya. Nah, ini kan ada P kan? P-nya kan A akar 3, kita masukkan ke sini. Oke. 800 min A akar 3 ini tetap, 3-nya tetap, P-nya diganti dengan A akar 3. Nah, ini kanan sama kiri sama-sama ada akar 3, berarti akar 3-nya hilang. Berarti tinggal 800 min A sama dengan 3A. A-nya jadikan 1 ke kanan, jadinya 4A sama dengan 800. Kita ketemu nilai A-nya sama dengan 200.
Tadi yang dicarikan tinggi pohonnya ya, berarti kan P-nya ini. A-nya udah ketemu 200, kita nyari P-nya bisa dimasukkan ke sini. Ya, berarti P-nya sama dengan 200 akar 3. Jadi tinggi pohonnya setinggi 200 akar 3. Berarti jawaban yang benar di sini yang opsi yang C. Oke, kali ini sampai sini dulu ya, sampai nomor 17 dulu. Nanti nomor-nomor berikutnya kalau bisa saya bahas di video-video yang lain. Oke, sampai sini dulu, semoga bisa dipahami. Nanti bisa diulang-ulang dulu videonya ya. Kalau perlu juga dicatat di kertas itu pembahasannya. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai sini dulu. Bye-bye.